Belum. Di dalam doa daerah orang datangi seperti jamita mohon kepada diri kami Aun Abida Erwin Tamunan Makuba Siwana ini Bria di Nadung di Karantai Kerabunggu Yosni yang dilangit Dodo Panggoke Dodo Nawala Bu Pasori Naina karena mengundi korban COVID 2 tahun lalu dihamil dana saya bawa 2 guru jalan untuk menahan guru mau dia ke corona itu karena yang mengalami kayak aku pulang diuna itu 2 anak guru jalan kerbuju kalau tak guru sudah jatuh kalau guru juga mana guru sudah jatuh di sini itu kan kalau tak guru sudah jatuh kalau guru juga puas terhadap ngomong manusia sukun nabali kalau satu kata akan kau dapat dah karena guru juga guru sudah jatuh jadi ada 2 anak guru jalan bujuk maka masyarakat sekolah tinggi dia ulun sampai tadi ketinggian kalau di loko kamu bet kalau nama 3 guna kalau maka mengguna 5 sekilas apa yang pakai tinggal dalam kami tinggal kalau saya tengah tinggal di rumah dinas di Jalan SD Alai kalau si anak turun tinggi sama anak tinggal di Jalan Sempurna kalau nggak pareman untuk mengangkat menghidup dengan di rumah di awal karena saya ada tinggal di Medan namun saya ada naik bisa dibuat dulu di BPN jadi baju semua pakai ganti menurut dia jam pengenalan ni amat tong siapa kerja di dalam udah semua ni sebagai jam kalau artinya kalau jadi tunggu minit nama selesai kata ini pada di nakal Koparan ni Raja Desa dengan turunan Johor tanggal 15 Obal tema Nabi Nasahat ni panitia baru yang Lukas 2 ayat 1 Lukas 2 ayat 1 ngomong mati kata di sini Jakarta di bahasa Indonesia Kabupaten tentang surat di tema tadi surat. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang beriman. Ada suku-suku seharusnya naik jahat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia beriman. Di mana itu tertulis
gedung gereja? Atau di mana itu tergambar dalam gedung gereja? Siapa yang bisa? Salib. Ada? Salib. Mana belum lihat apa? Hasanapong mati di kota di gereja. Dami mati tanong dia kajos mahal. Di mana itu? Salib. Ini nafs kita pada sore kali ini pada hasanapong mati di kota di gereja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Tanpa kita jelaskan juga kita sudah bisa tangkap arah kemana ini. Bahwa salib ini tidak punya arti apa-apa kalau yang vertikal ini tidak ada, atau salib ini tidak punya arti apa-apa kalau yang horizontal ini tidak. Dia punya arti apabila dia disatukan. Dan arti ini juga hanya punya arti ketika kita menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Ini baru dinyatakan. Bapak bayangkan ketika Yesus lahir ini sudah tidak ada bayang dengan kata-kata. Tapi 30 tahun kemudian ini menjadi nyata. Ketika bagaimana? Ketika pada saat Yesus disalib. Kan seperti itu. Tuhan selalu tunjukkan sebuah teka-teki yang harus membuat itu Tuhan. 30 tahun kemudian ini baru nyata ketika Yesus menggenapi rencana keselamatan dunia ini melalui kematian dan kebangkitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan Yesus Kristus, satu dari sekian banyak berita yang dicatatkan oleh Lukas dengan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini dan berdiam di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah peristiwa Natal. Apa itu sebenarnya pengertian? Natal artinya kehadiran Allah meninggalkan surga, turun ke bumi ini, berdiam di bumi ini dan diam bersama membawa keselamatan dan damai sejahtera. Itu adalah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan Yesus, peristiwa Natal ini membuat dunia ini takjub. Kenapa? Karena semua yang dibuatkan dalam perjanjian lama tentang kehadiran Tuhan semua digenapi ketika Yesus lahir di Bethlehem. Takjub. Satu pun dari tidak akan pernah bisa mematahkan tentang kehadiran Yesus dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dan membawa damai sejahtera bagi dunia. Tidak ada dalil satu yang bisa membantahkan tentang kehadiran daripada Yesus Kristus ke dunia. Semua membuat perjanjian lama benar-benar telah digenapi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Namun dalam peristiwa kelahiran Yesus Sang Juru Selamat itu ada hal-hal yang harus direnungkan oleh orang Kristen. Bahkan malam hari ini, ketika peristiwa Natal ini kita rayakan dari para kudus desa Tuhan, ada hal-hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, dari Lukas 2 ayat 14. Di sana dinyatakan tentang perang malaikat dan bala tentara
setelah Yesus dilahirkan di Betlehem, Allah mengutus malaikat untuk memberitakan kelahiran Yesus. Allah mengutus malaikat. Kehadiran malaikat disertai dengan sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia. Ketika para gembala pada saat itu semua berkumpul menjaga kawanan, tiba-tiba malaikat datang dan terang surgawi mengalir. Ini hal yang pertama, supaya orang Kristen di seluruh golongan yang utama bahwa Yesus sedang disertai dengan terang. Tadi ada dengan kita, saya siapkan di bumi. Ada terang surgawi yang tidak pernah terimbangi sampai sekarang pun dapat terang. Itu yang membuat para malaikat ketakutan. Kalau bukan karena terang itu, malaikat biasa-biasa saja. Karena malaikat sudah biasa dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kegelapan. Biasa. Tapi terang ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tahu Bapak Ibu apa yang malaikat katakan pada saat itu? Jangan takut bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini yang pertama menyatakan jangan pernah takut dalam hidup. Seberat apapun beban persoalan kehidupan yang kau hadapi pada saat ini, Nabi mengatakan, unak Tuhan dia, jangan. Kenapa? Pendeta aman, saya ini dalam hidup ini punya keterbatasan dalam segala. Tahukah bahwa ini, bahwa dalam hidupmu ini Allah tetap berkarya. Bahwa ibaga semua paluas Tuhan memudah. Asa ibadah mereka telah dikot ibaga semua. Kalau mertua Allah, mereka bulus. Dan tiba-tiba setelah malaikat yang satu itu menyatakan jangan takut, dan pernyataan jangan takut ini harus boleh menguatkan kita semua sampai hari ini, sampai kapan, sampai lama-lamanya pun. Jangan pernah takut dalam hidup. Banyak orang Kristen sekarang ketakutan, terutama orang kata kayak aku ini musuh semangat untuk masih pulau dengan mulai kedua dalam masih pulau dia melutang. Jangan takut. Tuhan akan hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita. Dan pada saat itu juga bala tentara surga dengan seperti kor kita yang tadi ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Begitu hebat bala tentara surga, luar biasa, dan itu menggema kepada seluruh dunia ini dari padang belantara itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan dan damai sejahtera tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan jangan pernah Bapak Ibu balikkan. Kalau tertulis dalam Alkitab ini kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, jangan dibalikkan damai sejahtera dulu. Ragu-ragu kita sebenarnya banyak orang membolak-balikkan fakta-fakta dan kata-kata yang dalam Alkitab. Jangan. Kalau dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang baik, pakupa karena boleh yang memulai pasangan kita. Itu jangan pernah mimpi menikmati kedamaian, tapi untuk memuliakan Allah Tuhan.
Memberi temuan selesai sektor Pak Gua diingatkan itu. Karena itu yang pertama memuliakan Tuhan. Jangan pernah kita bermimpi mendapatkan kebahagiaan hidup, mendapatkan damai sejahtera, tapi kita tidak pernah memuliakan. Ini tegas, bukan kata saya yang kata saya. Kemuliaan bagi Allah. Kalau pada saat itu tentara surgawi menyanyikan itu, Lukas juga menjabarkan bahwa malaikatlah yang pertama sekali memberitakan Injil dan menjadi saksi tentang kelahiran Yesus. Menurut kitab Injil Lukas, malaikat yang memberitakan tentang kelahiran Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, para gembala. Tahukah Bapak itu kalau gembala di daerah Timur Tengah sekarang pada saat itu adalah kelompok manusia yang hidup dalam tatanan sosial paling rendah, tidak punya nilai, tidak berharap, dan tidak pernah diperhitungkan orang. Yang lebih pahit lagi, setiap malam harus tidur dengan binatang. Gembala. Tapi kenapa Alkitab? Saya teringat, karena saya sering mengikuti perjalanan hal di negeri kita ini, tapi bukan untuk mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sebuah keputusan yang sama. Ada pernah seorang ketika saya dipanggil ke Polda, karena saya kebetulan ketua persekutuan gereja-gereja di Kabupaten Medan. Sampai di Polda, mereka katakan, Pak, mewakili Presiden, Bapak harus tunggu bikin pengaduan, karena dia sudah menista agama kita. Buat penistaan. Karena di sana dikatakan, saya tidak tahu apa Bapak Ibu pernah itu cerita itu. Dia mengatakan orang Kristen itu hewan, binatang, karena disebut domba. Dan dia gambarkan juga dengan suara kambing. Jadi panjang sekali, ada berapa menit itu. Rekam sama dia di Medan sih. Jadi saya bilang seperti ini, saya tidak akan menuntut itu. Memang dia nggak tahu. Karena memang istilah dom bagi orang Kristen sangat luar biasa. Tapi kami yang kambing dom, tapi itu hanyalah sebuah istilah. Kalau siapapun yang mau mendengar penjelasan ini lebih panjang, masuk dulu ke dalam. Dia terjelaskan. Oh, Bapak jadi mengajak orang Kristen. Kalau kalian mau perlu, mengetahui, masuk dulu. Kalian tidak akan pernah tahu isi bangunan ini kalau kita dari luar tidak yang juga. Masuk ke dalam. Lihat di mana pohon terangnya, di mana organisnya, dan di mana alatnya. Pada saat itu, jadi saya bilang, tapi mundur. Kalau orang Kristen itu harus berdoa dari orang-orang yang jahat. Karena Yesus itu tidak membela. Yesus yang membela kami, bahkan di hadapan Allah Yesus membela kami, mengangkat kami dari lembah maut, lembah kematian, kepada hidup yang kekal selamanya. Bahkan dalam ajaran, jika bibit dirimu ditantang, berikan dia kepadamu. Akhirnya tanpa kita katakan hukuman jatuh sekian tahun, dan sekarang lagi sekolah, istilahnya sekolah. Tapi orang Kristen
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang paling beruntung menikmati cinta kasih Allah secara langsung pada saat adalah gembala. Orang yang tidak pernah diperhitungkan, tapi Tuhan beri kesempatan dan bahkan menjadi orang yang paling beruntung untuk melihat cinta kasih Allah dengan kehadiran Allah melalui Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 6. Allah telah hadir mendalam di dunia ini dalam Kristus Yesus ketika Dia lahir. Bapak Ibu, pada peristiwa itu ketika ada dialog antara malaikat dengan para gembala, semua para gembala ini diam, tidak ribut, sama seperti kita di sini ketika dengan Tuhan. Semuanya diam, tidak protes, tidak ada yang merasa diri hebat. Malaikat tunggu dulu. Saya juga tahu ada seperti itu. Para gembala itu diam dan percaya sepenuhnya. Ini sebenarnya hakikat kehidupan orang. Tidak perlu ribut-ribut. Kalau ada masalah di gereja, selesaikan dengan pendekatan kultur. Jangan dengan pendekatan kekuasaan. Jangan dengan kekuasaan jabatan. Saya ingatkan itu di gereja-gereja karena saya juga mantan biskop. Pendeta-pendeta saya ajarkan, jangan pernah merasa hebat. Hanya Tuhan yang mungkin. Sama seperti gembala. Mereka diam tapi mereka percaya dengan kata-kata. Dan setelah para gembala ini, para malaikat ini pergi, mereka tidak menunggu waktu lama, bahkan mereka bisa sepakat. Tidak satu pun dari antara gembala ini yang mengatakan, tunggu dulu, aku lagi ngantuk, tunggu dulu, aku masih lama, tunggu dulu. Tidak. Ternyata untuk Tuhan kata tunggu dulu tidak punya tempat. Tetapi untuk Tuhan sama seperti gembala, ayo mari kita berangkat. Pada saat itu para gembala sepakat, satu hati satu pikiran, sejiwa mereka. Ini yang diperlukan dalam hubungan sinergi hubungan ini amanginan. Unang berdua somong dayunahan. Wak. Alay ito sadar somong dayun. Mual. Kalau sudah dalam organisasi hubungan sinergi hubungan seperti itu, haram-haram, apalagi kita sinergi hubungan, sudah kita ya, si nilai naura. Sudah lihat buku kita di situ? Sudah atau belum? Sudah. Pernah lihat batu digadangkan di situ? Apa artinya itu? Batu gadang apa artinya? Oh, lohor aja lo sudah angkit. Tuang kita siap udah no, hamil siap udah kan? Nah, setupa atau berdiri. Aduh berbeda itu ang iduli ko ako nila. Jangan. Tidak baik. Saya tahu cerita itu karena om polisi ditonton.
Dia ceritakan, mana ngisi nama musik pada mon, boyo, lah berarti dia tahu cerita yang bisa. Gak ada bagaimana mon, batu galap, bahwa batu galap di tengah-tengah silang Tuhan adalah lembaga keputusan untuk menyatakan kebenaran. Bayangkan bahwa kita sudah punya lembaga hukum. Hebat kan? Saya bangga saya di kepala desa. Kalau pada berbeda, harus saya bangga. Maka saya tidak pernah. Saya di mana-mana selalu Erwin Tambunan. Dan anak-anak saya pun mesti pakai marka. Bonus saya harus pakai marka. Karena ada pernah saya ketemu dengan seperti, bang ini kenapa gak ada markanya bang? Biar bisa nanti nyelip-nyelip masuk di negara ini. Begitu kasih desa bulan, kita nyelip-nyelip. Desa bulan itu harus terbuka. Karena tangan Tuhan beserta dengan dia. Jadi jangan ada yang nyelip-nyelip. Sebabnya tadi kita katakan, lalu dia kaman Tuhan ini harus terbuka saya, karena saya bagian daripada orang-orang yang semua. Saya menghidupkan bahwa siapa mesti itu dia sama jelas. Karena saya pernah dipanggil juga khotbah di umat desa Bunga, tapi ada masalah. Jadi saya bilang tidak terberkati kita, tidak seperti ini. Bagaimana kita memuliakan Tuhan kita berantem? Bagaimana kita mau diberkati kalau kita tidak seperti ini? Umat desa Bunga ini tujuan utamanya bukan hanya harus benar-benar menikmati kehadiran Yesus ke dunia. Itu tujuan kita. Bolehkah kita menikmati? Boleh, kenapa tidak? Bukan sederhana. Asal apa mati di batang ini yang damai mati dalam sekolah dan badai. Tuhan tidak suka melihat orang berkelahi. Dan Tuhan tidak hadir di tengah-tengah orang yang ribut. Tuhan hanya hadir dan dapat membawa berkat damai sejahtera bagi orang-orang yang selalu hidup dalam damai. Bahkan untuk keluarga-keluarga Aminah, tidak sedih, jangan ada keluarga di desa Bunga, apalagi suami yang meremehkan istri. Saya percaya di desa Bunga cuma menantu di desa Bunga, istri yang meremehkan daripada suami meremehkan. Seperti itu. Seperti itu. Pas. Mirip. Iya, seperti awas juga yang bilang dia lupa. Kenapa rupanya kalau kita pesta sama istri? Kenapa? Siapa yang dirugikan? Atau orang melihat kita yang oleh itu? Jadi sebut kenapa? Kalau udah sama istri ini dia, wah, terus ketakutan, bukan ketakutan. Anugerah terbesar dari Tuhan adalah ketika Dia turun ke dunia dan keluar daripada anugerah kedua. Apabila keluarga kita selalu hidup berdamai sejahtera, percaya berkat yang melimpah di keluarga itu. Amin. Amin. Iya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, status sosial para gembala yang sangat rendah justru dipakai Allah untuk melihat, memberitakan dan menyaksikan kelahiran Yesus. Dunia ini penuh dengan sorak-sorai, sukacita, karena Allah berkenan hadir di tengah-tengah dunia. Karena Allah berkenan hadir di tengah-tengah dunia. Itulah sukacita Natal. Kalau seandainya Allah tidak hadir di tengah-tengah dunia ini dan
bapak dari gereja mana, ibu dari warna kulit mana, apakah golongan begini itu segala macam. Tuhan tidak pernah tanya. Yang Tuhan mau tanya kepada kita, bahwa kita benarkah menjadi orang-orang sama seperti yang telah dinyatakan dalam benak ini, menjadi saksi bagi dunia ini. Oleh karena itu jangan tunggu esok, tapi hari ini, saat ini ambil keputusan. Sama seperti gembala, dia datang dan bersujud di hadapan kita juga hari ini. Natal kita ini jangan hanya sekedar Natal waktu saja. Boleh mereka kainan tempo menuju baru di akaman tadi apa kita sak di. Kalau boleh bukan ini, kalau mulai kalau dia wakaf menteri semua ini, jauh hari mengadami dengan kau. Tapi saya lihat nih satu jam nabi, orang mulai belum nak campur dengan dia, atau berbeda itu dengan dia, mulai dengan tadi alat itu dam, nawalan masih awal juga sedang. Oleh karena itu pesan Natal untuk kita pada sore hari ini, baik kata, perbuatan dan perilaku kita hendaklah mendatangkan suka bagi orang lain. Itu juga memuliakan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus pada saat itu melakukan semua aktivitasnya, selalu membuat orang lain memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena orang mati dihidupkan, orang susah nggak fokus dari anak-anak, dia beri kesempatan sehingga orang lain melihat memuliakan Tuhan kita. Oleh karena kita juga silai Tuhan harus memuliakan Tuhan melalui kata, perbuatan dan perilaku kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan subtema melalui perayaan Natal, mari kita tingkatkan persaudaraan yang rukun, damai sejahtera dan hidup di dalam kasih. Persaudaraan yang rukun seperti pemazmur katakan adalah awal dasar daripada sukacita dan kelimpahan berkat. Itu dasarnya. Jadi silai sambungan tetap bersatu, silai sambungan tetap saling menghormati, jaga kerukunan di tengah-tengah umat silai sambungan supaya semua mendapat berkat. Jadilah silai sambungan yang baik, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah silai sambungan yang baik, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpuji mulia nama-Mu, kami telah mendengar firman Tuhan. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang boleh membuat orang lain memuliakan nama-Mu, Bapa. Mampukan kami untuk melakukan tanggung jawab kami, dan biarlah kami menjadi orang baik. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati hubungan Sulawesi Sambungan sektor 48 ini. Mampukan mereka juga Tuhan boleh hidup saling mengasihi, saling mencintai, bahkan lebih daripada itu lagi. Biarlah Tuhan pakai silai sambungan sektor 48 menjadi alat Tuhan, boleh menyatakan kebenaran terhadap mereka, boleh menjadi saksi-saksi alat Tuhan untuk memberitakan Injil dalam perilaku hidup mereka sehari-hari. Tuhan berkati, jaga kami dari anak-anak remaja sampai kepada yang tua. Tuhan beri kesehatan bagi orang-orang yang pada saat ini sedang mengalami sakit dan penyakit. Bahkan semuanya boleh bersukacita, boleh bergembira, karena Yesus tetap berada dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami hanya berdoa di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.